Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa ila an qala wa kadzal kitabatu bi qalamin ma'qudin wal imtishatu bi mushtin munkasirin wa tarkud du'ai bil khairi lil walidaini wa ta'ammumu qa'idan wattasarwulu qaiman wal bukhlu wat taqtiru wal israfu wal kasru wat tawani wat tawawun fil umur kullu dzalika yurithul faqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilu ar-rizqa bis sadaqah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini memulai pagi kita dengan kebaikan, mengkaji ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul dan para sahabatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan menjadi ilmu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita, keistiqamahan kita mengikuti apa yang telah disampaikan dan diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Menyambung kaji kita kitab Ta'limul Muta'allim yang dipaparkan dan dihantarkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Sampailah pada bahasan terkait hal-hal yang dapat menambah keberkahan umur dan hal-hal yang mengurangi akan datangnya rezeki dan hal-hal yang dapat menyebabkan dan wasilah ataupun asbab didatangkannya rezeki. Sampai pada kalimat wa kadzal kitabatu biqalamin ma'qudin. Dan begitu juga ada perilaku-perilaku atau amaliyah keseharian kita yang justru dilarang oleh orang-orang ulama terdahulu, yaitu terbiasa memiliki kitabatu biqalamin ma'qudin, menulis catatan itu dengan menggunakan pena yang terikat. Bahasa Banjar kita pulpen itu bajaret. Nah, apakah maksudnya tuh? Nah, atau di dalam syarahnya ini biqalamin munkasirin, penanya itu pulpen itu sudah rusak. Ya mungkin entah apakah ya beda situasi dalam kondisi mungkin orang kada mampu nukar terpaksa memanfaatkan yang isi dalamnya di plester misalkan. Artinya kalau dalam kondisi baik, kenapa ini mencatat ilmu tentunya dengan menggunakan alat-alat yang baik pula. Jangan menggunakan pulpen atau catatan alat tulis yang memang sembarangan. Kada haram, sekali lagi kada haram. Tapi hormat kita adab dengan ilmu, apalagi ilmu Al-Quran yang berhubungan dengan tafsir maupun hadis, untuk menggunakan alat-alat yang terhormat yang baik. Apalagi menggunakan pulpen syubhat yang kada jelas bantakan di kelas. Syubhat itu kan ma bainal halal wal haram, antara halal dan haram pun siapa nang ini. Pakai aja kesan kebaikan, amun jangan, apalagi pulpen cuntanan begini aja jangan. Ada cocok kesan kebaikan kada mau kayak itu. Dapat duit tahaga di jalan 100.000, alhamdulillah aja rezeki anak soleh, anak soleh, anak salah nang itu orang soleh kada mau sembarangan mah ambil nang itu, apalagi dalam urusan kebaikan. Nah itu. Memang secara kalimat itu dengan menggunakan pena yang terikat atau pena yang sudah rusak, sudah patah-patah. Kecuali udzur. Ya, kecuali udzur memang terpaksa kada ada lagi catatan lain, alatnya pasang itu. Kalau bisa dihindari. Wal imtishatu bimushtin munkasir, dan menyisir rambut basuruh bahasa kita
bimustin munkasirin, dengan menggunakan sisir yang sudah rusak. Besuroi kawala bebina talalakian suruhnya nang berumpung-rumpung sudah bahasa kita. Napa jeneng apa? Nang apa nih? Nang gigi-giginya kan apa gitu namanya, pokoknya sisir itulah. Nang apa? Nang bile-bilehnya tuh nah, patahan sudah. Nah, kada bisa tuh. Itu termasuk orang-orang guru-guru bahayanya, jangan memakai lagi nang sudah nang itu. Sama termasuk tuh piring-piring nang sudah titil pacah-pacah, jangan lagi pakai itu. Baju-baju nang rusak sudah nang berabit terus kalau orang nang baju lagi lah wajar aja kita nang baju nang, apalagi nuntut ilmu tentulah nang bagus, nang rapi, nang bersih. Nah itu maksudnya, jangan memakai pakaian atau barang-barang yang sudah rusak, munkasir, yang sudah patah-patah. Dan termasuk juga perkara yang dapat menyebabkan orang tersebut memperlambat datangnya rezeki atau turithul faqra, mewariskan kefakiran pada orang tersebut adalah wa tarkud du'ai bil khairi lil walidaini, meninggalkan mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Hayyan aw mayitan, maksudnya baik orang tersebut sudah masih hidup atau sudah wafat meninggal dunia. Meninggal dunia apalagi. Nah, itu orang meninggalkan doa kepada orang tua. Minimal kata para ulama dalam durasi 24 jam siang dan malam ada mendoakan kuitan. Nah, kita dulu waktu belajar Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram itu dianjurkan kalau orang pas tuntung azan salat fardu tuh. Ada kalau nang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai tuntung dah. Nah, innaka la tukhliful mi'ad sampai ada ujungnya berbuat rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya, stop, sambung rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya itu 5 kali hanya diukur. Jadi 3 diputus bacana rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli walidayya rabbighfirli walidayya rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Disebutkan dalam doa itu barang siapa orang tersebut mendoakan dengan cara yang seperti itu, ya paling inti mendoakan kuitan lah kebaikan, tapi membacanya itu di setelah doa setelah azan. Maka orang tadi tersebut dimurahkan rezekinya dan diberikan keberkahan pada umur orang tersebut. Dan dicatat ini termasuk orang yang bakti lawan kuitan. Nah termasuk bakti lawan kuitan. Tapi disesuaikan juga doa. Itulah lawan di rumah ketemu lawan kuitan, nggak apa doanya orang di rumah wani lawan kuitan. Artinya menyesuaikan itu, doa menyesuaikan. Di rumah juga ada plan kuitan baktinya kayak apa? Kada sampai selang talu disuruhi itu. Nah itu jangan, ini termasuk orang yang meninggalkan mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua, termasuk orang yang diperhambat datangnya rezeki. Aja kita tuh ngalih urusan ini macet aja rezeki itu. Mungkin kedua ini kaina. Ya minimal 2 kali 20 dalam 24 jam tuh siang dan malam ada. Nah itu diantaranya. Wa ta'ammumu qa'idan, memakai imamah dalam keadaan duduk. Nah ini lalakian lah. Kalau bebinya kada mungkin bebulang. Lalakian ya kalau mungkin dalam sholat sorangan misalkan dalam kondisi tertentu. Nah itu dianjurkannya kalau memakai imamah itu apapun sanad dan bentuknya itu tidak dianjurkan dalam keadaan memakainya duduk, maksudnya berdiri. Nah kalau minum hanya duduk atau jongkok itu lain lagi. Sebagai bentuk penghormatannya memakai imamah itu berdiri. Wa tasarrulu qa'iman. Nah ini memakai celana dalam keadaan berdiri, nah termasuk tadi dianjurkan itu mewaris fakir, kada boleh. Berarti memakai itu kalau kita di ranjang kan duduk di ranjang, kalau di lantai kan duduk di lantai, kada dianjurkan berdiri. Nah kalau di WC mau kada mau mungkin bisa berdiri karena takut kepercikan darurat. Selain daripada itu tidak dianjurkan memakai celana itu dalam keadaan berduduk. Dia dianjurkan berdiri maksudnya. Dan termasuk lagi amalan fakir adalah wal bukhlu. Apa bukhlu? Pemalar. Ada bagus juga lah. Padahal secara kasat mata ia mengeluarkan ampunnya. Secara kasat mata berkurang. Tapi justru orang yang bakhil yang seperti ini dianggap berpotensi menyebabkan kefakiran bagi pelakunya dan pengamalnya.
Padahal secara kasat mata ini mengurangi. Nah, tapi ada riwayat yang menyebutkan as-sadaqatu tajlibur rizqa, sedekah itu dapat memancing dan menarik datangnya rezeki. Kan sudah janji daripada Nabi itu, man naqasa malun min sadaqatin, kata baginda Nabi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu Nabi menjamin. Sampai Nabi mengucapkan 3 kali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, pasti bertambah dan pasti bertambah aja Nabi. Nah, sedekahnya kan berbentuk luas. Nah, cuman jangan dia mama anai senyum tuh sedekah, senyum mencetak gurih nggak sing sedekahan, jangan juga gurih-gurih terus, karena orang Jumatan cilingan lalu di muka dikurihingi aja, jangan di sedekahnya berapa awal kayak itu. Nah itu maksudnya. Nah, bakhil kan? Ada banyak riwayat menyebutkan jar Nabi, al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Si bakhil tadi itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala walau kana aliman, meskipun orangnya alim. Alim orangnya berilmu, pamalar, tapi Allah memberikan stempel permusuhan kepada orang yang seperti itu. Kok bisa aja orang alim menjadi musuh gara-gara bakhil? Itu bukti ia tidak mengamalkan ilmunya. Itu masalahnya. Yang tidak mengamalkan ilmunya itu yang jadi permasalahan, bukan sekedar bakhilnya. Bakhilnya sudah bakhil. Nah, jadi itu kita mungkin berjadi pertanyaan, kok bisa orang alim menjadi musuh gara-gara sifat bakhilnya? Walaupun orang beranggapan ini kan hartaku, ya, mungkin seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan bukan karena bakhilnya, tapi tidak mengamalkan ilmu bahwasanya kebakhilan itu dilarang dalam urusan keagamaan, itu menjadi permasalahan. Nah, di situ sama kesalahan pada setan itu bukan sekedar kadahakun sujudnya lawan Nabi Adam itu gara-gara di surga, kan? Bukan sekedar itunya, yang lebih benar lagi apa? Inya mengaku dirinya ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Inya mengaku pulang di situ. Aku lebih baik daripada inya daripada tanah, sementara aku dari api. Nah, merasa itu pulang. Nah, sifat merasa nih. Nah, itu yang terjadi pada kita nih. Kadang-kadang kita nih merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Sering merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Artinya tidak merasa aku ini pintar kah ada kah sama aku, tapi rata-rata merasa pintar aja. Tapi tidak pintar merasa, oh aku bidangnya, apa aku cukupnya, apakah sesuai dengan urusan dan bidangku, itu pintar merasa. Nah itu kadang-kadang ada bahasa lainnya itu, kadang-kadang manusia itu jangan sekedar belajar ilmu bela diri, tapi ilmu sadar diri, bisa juga. Itu perlu catat tuh. Kadang-kadang manusia itu, bela diri, tapi ilmu sadar diri, kadang-kadang paham. Makanya kan ada ungkapan para ulama, lau sakata man la yadri laqalal khilafu bainan nas. Lau sakata man la yadri, andai saja si orang yang kada tahu ini diam. Makanya andai saja orang yang tidak pada ilmunya, yang tidak mengerti ilmunya, diam, tidak ikut berkomentar. Laqalal khilafu bainan nas, pasti dapat dipastikan kerusakan dan keributan di permukaan bumi ini pasti bisa diredam. Cuma masalahnya kadang-kadang bukan ahlinya ngomong nih wonder. Nah itu yang terjadi. Itu bukan. Andai saja yang tidak mengerti itu diam, nggak ikut berbicara, maka dapat dipastikan kerusakan dan kericuhan di permukaan bumi ini tidak akan pernah terjadi. Nah ikut-ikutan itu masalahnya nangkat di bidangnya berpandir. Ribut masalah nasab, umpat di nasab. Ribut masalah politik, umpat di politik. Selalu umpat terus. Itu nanjar Nabi, ruwaibidah akan muncul di akhir zaman tuh, ruwaibidah. Apa? Orang-orang biasa tapi berbicara dalam hal-hal yang bersifat umum, kayak inyalah ahlinya di situ. Semacam multi talenta. Tapi tidak pada bidang aslinya. Itu terjadi. Bahaya orang-orang model-model karakter seperti ini. Ini yang disebut orang-orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Atau bahasa lain itu hanya ingin didengar tapi kadang mau mendengar. Anaknya itu didengar aja pendidikannya tapi kadang mau mendengarkan orang. Makanya para ahli hukam itu menyebutkan pembicara yang baik itu sudah terbiasa menjadi pendengar yang baik. Kalau omongan kita hendak didengar, belajarlah mau mendengar omongan orang lain. Nah, kalau kita diskusi kita, presentasi kita mau didengar, biasalah mendengar orang lain. Ini kita gitu kayak gila orang lain presentasi baca HP. Jangan bingung ketika kita presentasi tidak didengar oleh dan tidak digubris oleh orang lain. Kan terjadi. Itu belajar menghargai orang. Kama tahtarim wa kadzalika tuhtaram. Anda menghormati dan Anda berhak dihormati. Itu yang terjadi. Ini balas orang kan. Nah, tadi kebakhilan, ya. Wa taqtiru, termasuk juga
hal-hal yang menyebabkan kefakiran pada seseorang. Dan wa taktir ini aja bahasa kita, terlalu hemat. Padahal bujur hemat pangkal kaya tuh cuman terlalu benar. Pas ujung-ujung pamalar jadinya. Nah, itu. Terlalu pokoknya ngaran si penang barang terlalu. Dia baiknya sudah. Terlalu talim puak. Ya, talim puak bang sudah. Ya, terlalu hemat. Ujung-ujung jadi pamalar jadinya. Jangankan untuk orang lain, diri sendiri aja kada kawan. Nah, itu terjadi tuh. Saking pemalarnya tuh. Jangan juga. Dan termasuk juga kebalikannya wal israf. Boros. Nah, termasuk juga tuh nyata cepat habis sudah. Nah, itu rumus sudah ini. Boros, terlalu boros, kan dipikir-pikirkan pulang juga. Nah, itu kan baik juga tuh. Dan sifat yang berikutnya adalah wal kasalu, apa? Pemalas, pengulir aja kita, nah karena pengulir ini. Nah, ini memang almarhum kayak kami ketika ditakuni orang guru aja. Adalah obat pemalar, obat pengulir. Ada obat. Jadi sini pengulir itu ada obatnya. Jadi sejak ada orang berjual obat pengulir, aku nang berdulu makan obatnya. Berarti apa tuh? Karena ada obatnya. Makanya sampai Nabi menyebutkan dalam doa itu dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, Nabi menyebutkan sebuah tips dengan ungkapan Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali. Itu doa Nabi itu dalam kitab Burdul Latif. Dituliskan dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajazi, sifat lemah, wal kasali, dan sifat apa tadi? Kemalasan. Jadi namanya sifat pengulir lagi. Nah, ya lagi sudah. Ada obatnya. Ada obatnya. Makanya ada kalau ungkapan tuh 10 orang penakut itu kalau jadi satu jadi wani. 10 ikung pangutan, berkumpul jadi 10 wani. Tapi seikung orang penakut, bergabung 10 orang penakut tambah pengulir. Apalagi orangnya sudah kulir tadi dahulu, makin naik, apalagi sudah kulir tadi dahulu. Nah tadi 1 orang penakut bila bergabung 10 jadi wani. Kebalikannya 1 orang pengulir bergabung 10 orang pengulir tambah kulir. Itu urusnya dah. Subuh ini majelis kakak aja, hujan pang harinya. Asa kulir pak aku, sama ayah aku kulir juga. Nah. Sekada belajaran sakojak ada ta'alim subuh nih. Ustaznya turun bang jahakun aja bapak baju hujan ya misalnya ya bang. Walaupun bujur juga. Kok sakulir juga sama aku sakulir juga aja. Ayo dah tarik selimut. Nah apa tuh ya? Wah tuh. Lihat 1 orang pengulir tak gabung 10 bertambah pengulir. Kan ada rumusnya bawa nih ada. Ada rumusnya tuh. Kok kulir. Nah, kita cangkal ya kada mungkin. Ada mungkin berajin kulir malah. Itu rumus sudah. Seperti itu. Jadi makanya urusan kawannya sangat mempengaruhi hal-hal yang seperti itu. Circle itu perlu hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang orang maaf lah bukan bahasa kita. Kadang-kadang kata pintar itu gabungan pintar itu jadi pintar. Jadi pintar. Gara-gara gabung kecepratan tabu rancingannya. Makanya yang sampai aku paling malas berdebat dengan orang yang bodoh tuh paling malas. Obat kayak orang bodoh jadinya bermalawan itu. Tapi kalau aku berdebat dengan orang pintar, bahkan 40 itu bisa aku kalahkan. Karena mau kada mau itu jadi pintar jadinya. Makanya bermusuhan dengan orang-orang pintar nih bahasanya, walaupun bermusuh itu kada baik. Dalam bentuk bahasa lain, kalau bermusuhan dengan orang-orang pintar itu mau Anda harus pintar, dengan pintar kalahkannya. Harus pintar jadinya. Tapi kalau bermusuhan dengan orang bodoh, aduh usah ditaktiki, memang sudah bodoh terdahulu, sudah kan usah banyak-banyak upaya, usah. Mana seperti itu. Kenapa? Karena orang kasal lain bahasa kita kasal sangka itu lain lah. Al-kasal malas tadi itu, ia berbagai cara. Makanya kalau diserahkan urusan kepada orang si pemalas itu kadang-kadang cepat selesai. Karena ia bisa menggunakan caranya tercepat dengan malasnya, kadang-kadang seperti itu. Nah, cuma kata kau juri curungi berataan bisa ditinggalkan lagi gini. Ini nih gawian bubuhan mahasiswa terakhir ini semester terakhir nih. Skripsi itu dimalas ini. Deskripsi hantu aja, hantunya kan ada seorang jadi hantu. Berarti dulu deskripsi itu hantu aja, hantunya seorang nih, pengulir nih, sampai Nabi itu mengucapkan, diiringi setelah selesai daripada ibadah fardu subuhnya, diiringan dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, doa yang panjang itu. Berlindung kata Rasul daripada sifat kelemahan dan sifat kemalasan. Kalau sudah Nabi itu mengeluarkan doa, itu sulit untuk tips obatnya. Formulasinya hampir tidak ada.
Sudah jalan terakhir tipsnya dalam bentuk doa aja sudah, berpasrah kepada Tuhan lagi sudah. Itu sudah ada lagi. Itu kalau sudah Nabi formulasi dalam bentuk doa berarti obatnya nggak ada. Sudah Nabi kita mengajarkan mau apa lagi yang terjadi? Pantang awal itu obatnya apa ya sudah dilawan. Dan berikutnya wattawani, tawani. Nah ini sudah malas bersambung pulang. Wattawani lamban bahasa kita galai. Oh, ini sifat termasuk orang-orang yang menyebabkan kefakiran dalam kehidupannya, tidak beruntung dalam kehidupannya adalah dalam hidupnya itu selalu lamban. Berurusan apakah galai. Udah kadang lain anu lah, udah bagagasakan lain. Gercep gesit itu lain. Lain bagagasakan lain, artinya cepat akurat. Ada Bapak? Cepat tabuntal lain pulang. Cepat tabuntal lain pulang tak. Kita santai aja. Santai tapi galai lain pulang. Santai tuntung dapat galai, artinya terbengkalai. Nah terjadinya tak seperti itu. Ada boleh juga. Wattawani ini kada boleh. Makanya riwayat menyebutkan itu kalau sahabat melihat berjalannya ala baginda Nabi, itu kata sahabat itu seolahnya Rasulullah itu kayak turun dari atas tangga ke bawah. Kira-kira laju naik ke laju turun. Seolahnya kulihat kata sahabat begitu agresifnya, tegasnya baginda Nabi itu berjalan tuh kada mau galai. Tapi kada bagasakan. Itu menunjukkan sikap prinsip kehidupan baginda Nabi itu tegar dan tegas. Ada mau mah limbain kayak itu ah. Mau kayak orang yang hidup segan mati takutan potongan kada. Itu diantara sifat Nabi itu. Tegar. Ya. Wattahawunu fil umur, dan termasuk hal-hal yang menyebabkan kefakiran bagi orang tersebut adalah at-tahawun. Tahawun itu sifat menganggap remeh fil umur dalam segala urusan perkara. Bahasa Banjar kita, orang penyebab miskin itu adalah orang yang katuju maremihakan urusan apa kah? Diri remihakan, gampang aja ngintu. Ah masuk kok. Lagi bila urusan kayak urusan kita, gampang aja kaina, parai sudah. Torobos dah, gampang aja kaina. Kaina. Jangan diberikan durasi waktu, eja imbahnya insyaallah lain lagi tak. Karena gampang aja. Saufa itu bahaya tak. Sauf. Kaina itu bahaya. Tapi sudah tengah kain akan namun terjadi jam seperti itu dah. Kegagalan terjadi itu berawal daripada saufa dalam artian kaina. Gak gitu jika kaina akan terus. Kayak baca kawan tentu gak makalah kaina gampang aja. Jingkar ingatakan bahaya seperti itu. Pokoknya urusan apa aja urusan keduniaan bila mangangaina akan ingatakan bahaya. Di rumah bila berusaha belum kaina terjadi tak. Oler puncak tega sanad permasalahan itu. Itu pasti gara-gara di situ akibat daripada lambat. Karena memang kembali lambat karena memang malas. Karena bila sudah malas itu terjadi apa? Kadang mau berusaha pasti israf boros. Itu malah larta. Memang sudah diformulasi kedusul oleh para ulama memang seperti itu. Karena berarti itu. Nah, itu termasuk orang menganggap remeh dalam segala urusan perkara. Kullu dzalika yurithul faqra. Seluruh yang disebutkan demikian itu yurithul faqra, berpotensi menyebabkan kefakiran pada orang tersebut. Artinya kesimpulannya gagal dalam urusan apapun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda, Nabi berpesan. Ujar baginda Nabi, istanzilu ar-rizqa bisadaqah. Minta turunkanlah yang namanya rezeki itu dengan wasilah perantaraan sedekah. Ya, kita rajin program kampus kita sedekah Jumat kejar. Sedekah Jumat. Barangnya juga ya Allah tiap minggu sedekah itu barang diprogramkan. Ya, kadang-kadang nafsu kita ini perlu dipaksa walaupun begamatan. Kadang-kadang seperti itu. Riyadhah ada latihan seperti itu. Memang awal-awal terpaksa. Karena kalau awal terbiasa karena. Nah, termasuk juga wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'an ni'ami khususan fi rizqi. Nah, ini termasuk. Ini malah kebalikannya ya. Termasuk bagian daripada hal-hal dalam urusan penambah datangnya rezeki adalah wal bukur, orang-orang yang bangun cepat di pagi hari. Subuh berarti itu. Jangan bangun pagi, belum bangun pagi jam segini. Kalau bukur itu segera sebelum paginya, berarti sebelum subuhnya. Setengah 5 atau jam 4 kan misalkan. Mubarakun, hal yang seperti itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yazidu fi jami'an ni'ami,
bisa menambah seluruh yang dalam bentuk nikmat yang Allah berikan, khususan rizki, terlebih khusus dalam urusan rezeki. Artinya orang-orang yang bangun cepat di pagi hari subuh atau sebelum subuh itu menambah keberkahan dalam urusan orang tersebut, utamanya dalam 24 jamnya. Diberikan keberkahan. Lalu kita bertanya, apa itu barakah? Kita rencana menangkap berkah aja. Berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ziyadatul khair artinya bertambahnya kebaikan. Jadi bila kebaikan itu bertambah, itu disebut dengan keberkahan. Berarti kalau disimpulkan, kalau seandainya keberkahan pada ilmu, berarti ilmunya yang bertambah. Kalau keberkahan pada harta, berarti harta yang bertambah. Kalau keberkahan pada umur, ada dua. Bisa jadi umurnya mungkin kada panjang, tapi kualitas dalam kehidupannya sama seperti orang-orang yang berumur panjang. Atau bisa jadi umurnya memang segitu, tapi karena keberkahan lalu umurnya pun menjadi bertambah panjang, karena memang urusan Allah Ta'ala. Kita mungkin mengatakan seperti ini, umur urusan Allah Ta'ala. Ya, tapi Allah Ta'ala bisa merubah hal-hal yang seperti itu. Nah, terus bisa menjadi sebuah asbab. Seperti Imam Nawawi. Umur beliau tidak terlalu tua, tapi kualitas kehidupan beliau penuh dengan syarat disiplin keilmuan luar biasa. Sampai kada sempat kawin Imam Nawawi itu. Sekarang minggu pertama kita hadis arba'in. Itu beliau tuh bujang asli. Kada sempat kawin. Bukan kada sempat kawin, ketika lihat ilmu itu keasikan, kada ingat lagi anak kawin. Karena bila ada yang bila bertakon, insyaallah ya ada ya, anak berkeluarga anak. Karena bila keasikan keilmuan kada ingat pulang. Kita balik, ada kita belajar anak kawin. Ada sih bisa belajar kada ingat kawin terus iden, ada kita terlebih dahulu ada. Nah, jadi ada kesiapan lah terlebih dahulu maksudnya. Nah itu. Wa husnul khatti min mafatih rizqi. Jam 8:05 belum. Ya, termasuk juga wa husnul khatti min mafatih rizqi. Bagusnya tulisan. Daya tulis menulis itu khat, itu kan tulisan. Bagus tulisan itu di buku-buku atau di kitab-kitab. Min mafatih rizqi, bagian daripada kunci datangnya rezeki. Apalagi mandabitna lah, kita mandabit kitab nih, Allah SWT ada kitab mandabitna. Yang terjemah catatan-catatan gitu, atau apalagi kalau catatan kita atau buku binder atau buku binder segala macam. Catatan-catatan kajian keilmuan yang bisa kita catat, itu kalau bisa bukunya bagus lah. Karena sesaat kita akan buka. Nah, di rumah anak tuh masih ada buku catatan mulai semester 1 S1 masih ada. Masih ada. Bahkan buku fikih, buku paket kelas 1 sanawiyah masih ada di rumah anak. Di rumah mana bakar jangan gitu jangan. Jika kau menampakkan ke cucu, nah cucu kayak bahari coba belajar. Itu. Dan termasuk tuh apa kita wasilah perantaraan umur diberikan keberkahan seperti itu. Kenapa ilmu kita kurang berkah? Karena kita kurang menghargai terhadap keilmuan itu terjadi. Jadi catatan masih ada, catatan rumah masih ada. Oh ini sudah maaf proses mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengambil istighfar sebagai bentuk kita syukur kepada Allah Taala, umur diberikan kesehatan keberkahan. Kadang-kadang lucu juga melihat catatan S1 bahari mulai dari semester 1 masih ada. Hibak tuh nang pakai per kan apa gitu. Nah itu kan bila habis anda ke lain bahasa nang catatan nah hibak nah ini masih ada. Dijual betimbang tuh makanya menjual. Kadang-kadang malah mendapatkan inilah catatan dulu. Kadang-kadang mendapatkan catatan baru dalam keilmuan yang tidak terjawabkan saat ini justru ada dulu menjadi jawaban daripada pertanyaan mahasiswa orang seperti itu. Inilah catat dulu nih. Betulisan sampai tanggalnya setiap anak materi itu ada terus hari ini misalkan hari Rabu tanggal siapa dosennya sebegitunya. Itu bang dah bentuk kecanggalan kita paling cangkal sudah kayak itu bang dah. Masih ada semua ini kita simpan. Masih ada. Sampai buku-buku paket ada. Kadang-kadang lucu aja tulisan. Kayak cacing panggal karena cancang 100 kali nah gitu. Tulisan lucu-lucu kayak ini laku bahari. Seperti itu lalu menambah kita kedewasaan kita, menambah semangat kita dalam keilmuan. Termasuk saat ini adalah husnul khat min mafatih rizqi. Baiknya catatan itu tulisan itu bagian daripada kunci daripada datangnya rezeki. Wabastul wajhi termasuk juga hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki. Wabastul wajhi. Bastul wajhi ini kalau secara terjemah artinya apa? Murah senyum. Ujar bahasa kita tuh pangurihingan. Kada parangutan. Nanya parangutan lain.
Ya kalau lo, cuman jangan juta lo tak kurhing kan ada bapak kurhing bingung ya kawan. Nah jangan nang gaya kacau ini kan orang pendiri ini. Kurhing berenang orang apalagi diskusi orang tertawaannya ramai. Pas orang berenang jadi ayo bahaya apa kawan nih udah lelet kan nah orang tertawaan minimal orang kan kurhing minimal tak kurhing ada bentuk respon lah ini berenang kayak ini. Karena terwujud kayak banyak masalah tuh. Orang serius ini tak orang soal. Jangan gawat nang ini. Model lelet itu jaringan untuk ada 4G, orang 5G sudah ini. 8G tuh sih. Ada juga itu bingung juga kita. Nah, inilah kayak jadi ada kapan harus senyum tuh kapan? Senyum kapan? Ya, utamanya kalau kita di kampus ya wajar senyum dalam arti hal-hal yang wajar. Memang kalau memang yang kita kada kenal juga dilihat-lihat juga jangan asal kurhing. Itu kalau di negeri di wilayah Jepang itu kalau kita menguringi orang lain itu bisa ditindak sebagai kriminal. Nah, itu kayak ini. Hati-hati itu di rumah tunti uang. Karena dianggap bisa berpotensi kepada awal daripada bentuk kejahatan. Itu lain wilayah. Kalau kita kan orang-orang ini kan layak nyaman juga. Nah, itu lain bilang wilayahnya. Itu perlu paham tradisi sebuah wilayah itu padang seperti itu. Gimana kalau akhwatnya lah, kalau kita di lingkungan ini wajar. Kalau di luarnya kadang-kadang hati-hati juga. Jangan lebih asal kuring-kuring juga. Mungkin responnya lain-lain kan. Itu jangan kurangnya aku, lain lagi. Sama lama dulu kada kawa guring gara-gara suara suaranya. Jangan juga, hati-hati juga kalau ini wajar lah, biasa-biasa aja. Nah, itu. Jadi bastul wajhi, murah senyum itu termasuk hal-hal yang berpotensi mendatangkan kepada rezeki. Artinya ya paling kadang baiklah orang mengira dalam artian itu orang nyaman aja lah. Alunya nih itu frekuensinya bagus-bagus aja, iklimnya bagus-bagus aja. Jangan marang-marang terus. Watibul kalam yazidu fir rizqi. Nah, baik dalam tutur kata termasuk juga menambah datangnya rezeki. Artinya bagus pemandiran utamanya nih kalau sudah lulus misalkan berurusan melamar kerja, bagus-bagus pemandiran di situ. Nah, jangan langsung apa ya disusun lah pemandiran itu bagus-bagus betata. Jangan langsung sampai Rasulullah itu mengirim surat kepada raja-raja yang belum masuk Islam itu dituliskan itu dengan ungkapan salamun ala man ittaba'al huda. Nabi tidak mengucapkan dengan assalamualaikum, tidak, karena mereka bukan ahlinya salam dalam menerima keselamatan, belum Islam. Tapi Nabi ungkapkan salamun ala man ittaba'al huda, sebuah keselamatan bagi orang yang mengikuti terhadap petunjuk. Sampai Nabi ucapkan ila malikir Rum, kepada raja Roma, menghormatkan kepada raja. Tidak mengungkapkan dengan langsung raja Najasyi, raja ini segala macam, tidak. Tapi Nabi ungkapkan dengan etika dan adab sebagai bentuk ajakan ila malikir Rum, kepada raja Roma. Karena memang sudah jadi raja, dihormati dengan ungkapan seperti itu. Bahasa kita yang mulia, karena memang disana dimuliakan. Itu adab kita seperti itu. Nah, jadi kalau ditata, kalau orang wilayah lain kan kadang-kadang sama kayak di wilayah Arab tuh kadang-kadangnya kalau lawan laki ini langsung sebut nama ya Abdullah, Abu ya Abawai ya kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang langsung naran. Kabar ada mahasiswa bertakun tuh kayak apa aja, misalkan ada orang panggilan suami istri, ada panggilan kakak, ada adik ya, kalau di kampung kita dengka ada, nang abi umi ya kalau papi mami tuh kayak itu nah. Itu dalam fikih aja karena jihar lah, kalau jihar menganggap jihar itu kan menyamakan panggilan itu atau yang satu bentuk pada fisik orang mahram itu disamakan istri kepada mahramnya. Tanganmu seperti mulusnya tangan ibu, kok udah boleh kita? Udah boleh. Nah kayak apa misalkan memanggil dengan panggilan umi, nah saya kong abi kada jihar lah, menganggap abang mama enggak aja kita. Itu minimal hukumnya adalah makruh saja. Nah, karena tuh asal di situ ada unsur takdib, memberikan pendidikan kepada anak agar anak paham ini abahnya ini umanya. Karena mau sambat naran habis para abahnya oto, umanya Allah. Tuh minta duit lu masya Allah, pasti mana ya abahnya kan lagi ya abah. Lapan tadi oh gitu sambat naran jadinya. Tuh minta lawan abah. Bah, ini anak abah. Itu mah ajarnya paham inilah abahnya. Karena apa seperti itu. Nah, jadi kata-kata itu bagian daripada etika dan adab dalam bertutur kata. Bagus seperti itu. Lagi. Kemudian wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, daripada Sunnah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan
kansul fana wa ghaslul ina majlabatun lil ghina. Nah, ini jawab beliau, kansul fana, jawab kita menyapu halaman atau membersihkan hal-hal yang kotor di dalam rumah. Kalau lihat syarahnya seperti ini, membuang ikhrajul qumamah, mengeluarkan hal-hal yang kotor di dalam rumah atau membuang sampah-sampah di dalam rumah, artinya pembersih, ada parijat. Wa ghaslul ina, dan terbiasa membersihkan wadah-wadah yang utamanya yang kita makan. Yastamiluha fil ma'i fil makulat, itu yang biasa dipakai dalam urusan makanan. Wadah-wadah, jangan barandak di orang kampung tuh, piring barandak di badu. Habis pakai basuh seperti itu. Majlabatun lil ghina, itu juga kita menarik urusan kekayaan. Artinya bahasa Banjar kita orang para jikin itu orang apik. Nah, apik. Jadi kita pembersih di dalam rumah tersebut. Ini bagian daripada hal-hal yang menyebabkan bisa menjadi asbab orang tersebut kebalikan, bisa menjadikan dia fakir karena hal-hal yang dilarang oleh agama meskipun tidak diharamkan, tapi hal itu tidak baik secara etika dan adab. Dan ada hal yang memang mendatangkan rezeki karena itu sesuai adab maupun dianjurkan oleh para ulama dan kalangan para sahabat terdahulu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dan hari kita lebih baik daripada hari yang lalu, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Kita pun diakui keberadaannya oleh baginda Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.